Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diberikan kesempatan, walaupun dengan situasi COVID-19 saat ini, kita boleh beribadah lewat ibadah Natal yang dilaksanakan lewat Pekat PKLU. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua Pelkat PKLU, Ibu Elizabeth Ishak de Vries. Kami persilahkan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama pengurus PKLU, Shalom Depok mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kami berharap sukacita Natal selalu menyertai opa dan oma walaupun kita masih ada dalam suasana pandemi. Namun, mari maknai dan melihat ini sebagai kesempatan untuk mempererat kebersamaan dengan keluarga. Kami juga berharap opa, oma tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjadi berkat bagi sesama. Kami juga bersyukur karena Pekat PKLU boleh didukung oleh majelis jemaat, tim multimedia, Pelkat GP, dan organis, sehingga acara ini boleh terselenggara. Akhir kata, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat, mari kita berdiri untuk kita memulai ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan yang memampukan kita beribadah bersama. Natal kali ini tentu berbeda, tetapi biarlah sukacita kita tetap bertumbuh setiap harinya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan bernyanyi, "Hai dunia, gembiralah." Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus Putra Natal, kami patut bersyukur karena petang hari ini umat-Mu dari Pelkat PKLU GPIB Shalom Depok bersama-sama merayakan Natal. Walaupun kami tidak dapat bertemu secara tatap muka, tetapi tidak mengurangi sukacita kami dan rasa syukur kita semua. Kiranya kami dapat memaknai Natal dalam masa tua dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Karena itu, ya Tuhan, berkati ibadah ini dan kiranya berkenan di hadapan Tuhan.
Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bulan Desember, dari segala penjuru terdengar lagu-lagu syahdu. Dalam perenungan hati terselip senandung merdu, merona menyegarkan kalbu. Dalam rindu yang menderu, penantian memuncak menjadi satu. Betapa indah harapan, iman, dan kasih mengalir dalam penantianku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tanpa anak dan tiada yang menemaniku. Anak jauh menata kehidupan pribadi. Aku tak perlu menangis, apalagi menyesali diri. Yang seperti itu tidak usah kita pikirkan. Marilah kita datang kepada Tuhan yang punya kehidupan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Mengapa engkau menangis? Aku sakit, aku letih lesu, terasa tak kuat lagi. Hai teman, kenapa kau bersedih? Aku sakit, aku letih lesu, terasa tak kuat lagi. Ini ada aku. Berkat ini untukmu. Ayo ke rumahku.
ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Kau terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang Kalian pada datang. siapa aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Shalom, selamat malam Oma Opa. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Namun sebelum itu, saya mengajak Oma Opa, mari kita mohon doa bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di malam hari ini, di dalam perayaan Natal Pelkat PKLU, kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada pada kami semua, dan kami juga akan memaknai firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, dan Oma Opa boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan mereka bersama dengan keluarga, anak-anak, anak mantu, cucu, dan yang lainnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di malam hari ini terambil dari Injil Yohanes 1, ya, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat saja. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Hendaklah firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini yang akan selalu menuntun kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita menurut renungan malam hari ini? Dan untuk apa sih oma opa dapat melewati hidup yang begitu panjang, bahkan sampai hari ini? Mari kita temukan jawabannya. Oma opa, Injil Yohanes merupakan Injil yang ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus, saudara Yakobus, yang disebut sebagai anak-anak guru. Di dalam Injil ini, Yohanes menjelaskan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah anak Allah yang kekal. Dialah juga terang dunia, karena dia memberikan karunia hidup kekal ini kepada semua orang. Hal tersebut dijelaskan oleh Yohanes dalam setiap pasal bacaannya, dengan menggunakan beberapa kata yang menggambarkan tentang Yesus adalah anak Allah, yaitu firman, anak tunggal, anak domba Allah, anak Allah, roti hidup, hidup kebangkitan, dan pokok anggur. Penggambaran identitas Yesus yang dilakukan oleh Yohanes ini memperlihatkan ia pribadi yang sangat mengimani Tuhan, dan ia pengikut Kristus yang setia. Sehingga dari tujuan dari Injil ini ada dua oma opa. Yang pertama itu untuk membuat orang-orang Kristen baru hidup dengan pemahaman iman yang benar. Lalu yang kedua, membuat orang-orang bukan Kristen atau non-Kristen dapat hidup mempercayai Yesus yang adalah memang benar anak Allah. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam bacaan kita. Dalam bacaan ini, Yohanes mau menunjukkan bahwa Yesus sepenuhnya adalah manusia dan sepenuhnya juga adalah Allah. Meskipun kita tahu bahwa wujud kemanusiaan yang lengkap ada pada Yesus dan ia hidup sebagai manusia. Namun oma opa harus ketahui, dia tidak pernah berhenti disebut sebagai Allah kekal yang selalu ada sebagai sang pencipta, sang penopang, dan sumber kehidupan kekal. Atas penggambaran Yohanes yang demikian, maka apakah yang dimaksud Yohanes dengan kata firman dalam ayat 1 bacaan kita? Ya. Oma opa, ada banyak ahli teologi dan filsuf berpendapat yang berbeda-beda. Dalam Alkitab Ibrani, firman merupakan pelaku penciptaan. Firman itu pesan Allah dan juga berisi hukum Allah. Sedangkan dalam filsafat, firman merupakan prinsip penalaran atau cara berpikir manusia yang mengendalikan dunia. Dan pengertian lainnya yaitu firman adalah ungkapan lain untuk Allah. Di mana Yohanes mengatakan bahwa manusia Yesus adalah Allah itu sendiri, dan hal tersebut merupakan kabar baik. Kemudian dalam ayat yang ketiga, kita dapat melihat bahwa ketika Allah menciptakan, ia menjadikan sesuatu dari yang tidak ada. Ayat ini mau mengingatkan untuk jangan sombong sebagai manusia.
karena anugerah Allah lah, maka kita dijadikan olehnya dan mempunyai karunia-karunia dan kemampuan-kemampuan dalam melakukan pelayanan dan menjalani hidup ini. Setelah itu dalam ayat 4, Yohanes menekankan bahwa kegelapan tidak dapat menguasainya. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah kejahatan, dosa. Dan kejahatan atau dosa tidak akan pernah mengalahkan yang namanya terang Allah. Oleh karena itu, Yesus Kristus, Ia hadir menjadi terang, pencipta kehidupan, dan kehidupan itulah yang akan memberikan dampak terang bagi semua umat manusia. Dengan demikian, Oma Opa, dari penjelasan teks yang saya berikan ini atau bacaan yang kita baca ini, apa sih pesan Natal untuk pertumbuhan iman Oma Opa? Mari kembali kepada pertanyaan awal. Siapakah kita menurut perenungan hari ini? Dan untuk apa sih Oma Opa melewati perjalanan hidup yang begitu panjang dan bahkan bisa ada sampai hari ini? Yang pertama, Oma Opa, siapakah kita menurut perenungan hari ini? Oma Opa adalah pekabar Injil di dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Mengapa demikian? Karena Yohanes adalah pekabar Injil yang setia dalam mengimani Yesus. Demikian juga dengan Oma Opa. Mari tetaplah setia dalam mengimani Yesus, sehingga Oma Opa dapat menjadi pekabar Injil yang sesuai dengan kehendaknya. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk apa sih Oma Opa melewati perjalanan hidup yang begitu panjang dan bahkan masih ada sampai hari ini, bahkan menikmati perayaan Natal, untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Sang Logos atau firman itu sendiri. Seperti yang telah Yohanes katakan, bahwa firman adalah Allah itu sendiri. Maka dengan demikian bagi Oma Opa sekalian, mari memperkenalkan Yesus Kristus itu harus berawal dari diri sendiri. Kita harus benar-benar memahami siapa itu Yesus dalam hidup kita. Oleh itu, pertanyaan yang Nona Pendeta sampaikan bagi Oma Opa adalah, sudah sejauh mana Oma Opa bahkan Nona Pendeta menghidupi Yesus dengan baik dalam kehidupan? Ketika Oma Opa sudah menghidupi Yesus yang adalah Allah itu dengan baik dan sungguh-sungguh, maka pergilah dan nyatakanlah itu kepada semua orang, baik untuk keluarga kita dan setiap orang yang ada di sekitar kita, agar mereka dapat diselamatkan dan tidak hidup lagi dalam kegelapan atau dosa. Pada akhirnya, firman Tuhan mau mengajak Oma Opa dan saya untuk tetap membawa terang kepada semua orang dan menjadi saksi yang setia. Menutup renungan ini, Nona Pendeta akan menyampaikan sepenggal lirik lagu dari almarhum Bung Glenn Fredly yang mengatakan, jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Tuhan Yesus memberkati Oma Opa. Amin. Alam raya berkumandang,
Oma Opa, kita akan masuk dalam doa syukur Natal. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ibadah perayaan Natal Pelkat PKLU boleh dilakukan secara virtual. Namun kami percaya bahwa Engkau memberkati proses ibadah ini. Dan Oma Opa yang ada di rumah pun diberkati oleh ibadah yang mereka ikuti. Bahkan ada rasa sukacita, bahagia yang boleh dirasakan secara bersama-sama. Sekalipun kami tahu kami tidak saling bertatap muka, berdiri berdampingan, tapi di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, di rumah kami masing-masing, ketika mengikuti ibadah virtual perayaan Natal Pelkat PKLU ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Untuk Oma Opa dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Ketika boleh merenungkan firman secara bersama-sama, dan firman itu yang akan mereka lakukan dalam hidup mereka di setiap saat. Sehingga mereka juga akan menjadi pribadi yang membawa terang dimanapun mereka berada. Tuhan, di dalam perayaan Natal Pelkat PKLU ini, kami berdoa bagi Bapak Pendeta kami selaku KMJ Ketua Majelis Jemaat GPIB Shalom Depok, Bapak Pendeta Marinus Mainaki. Berkati beliau dalam hidupnya, sertai beliau dalam tugas tanggung jawab dan pelayanannya. Begitu juga penyertaan Tuhan hadir bagi seisi keluarga, anak-anak, anak mantu, cucu, dan istri. Ya Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan atas kehidupan seisi keluarga Bapak Pendeta. Kami berdoa juga bagi keenam Pelkat yang boleh merayakan Natal juga di berbagai masing-masing dengan cara-cara yang mereka miliki. Biarlah ibadah yang mereka boleh lakukan itu juga menjadi bagian perenungan hidup, mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Sertai segala sesuatu yang sudah mereka siapkan, proses-proses yang mereka sudah berikan untuk kelancaran ibadah atau perayaan Natal di setiap masing-masing Pelkat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami, untuk Oma Opa kami yang mungkin juga ada dalam keadaan rasa sakit di bagian-bagian tubuh manapun. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Engkau dokter segala dokter, dan Engkau juga yang akan memberikan kekuatan bagi setiap jemaat kami yang sakit, yang di dalamnya juga ada Oma Opa kami. Makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka sudah diberkati oleh Tuhan, bahkan obat-obatan. Sebagai manusia, kami sudah melakukan bagian kami. Selanjutnya, Tuhan, Engkau yang akan berkuasa atas hidup ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa bagi seluruh para pengurus Pelkat PKLU yang sudah mempersiapkan perayaan Natal secara virtual ini. Pakai mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan, supaya mereka tetap dengan tekun dan setia melayani Engkau.
Dan di dalam tugas tanggung jawab para pengurus, mereka sadar bahwa semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam perayaan Natal Pelkat PKLU ini Bapa, kami serahkan hidup ini kepada Engkau. Sukacita dan damai sejahtera berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Baik kalaupun ada pergumulan yang begitu berat yang dihadapi oleh oma opa kami, bahkan seluruh jemaat kami serahkan mereka kepada Engkau. Engkau akan berikan kekuatan dan penghiburan, dan mereka tetap memiliki iman yang teguh dalam menghadapi pergumulan-pergumulan tersebut. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna. Dan di dalam doa ini ada banyak salah dan dosa yang boleh kami lakukan. Ampuni kami Bapa. Dan sempurnakanlah doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kita, pula untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, terutama untuk pemberian Allah kepada kita melalui kehadiran anaknya. Sudah selayaknya kita mensyukurinya. Maka sekarang marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan untuk menunjang kehidupan bergereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dari gitar sorga bergema. Gitar sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah bermenungkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajar, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bapa, lahir dalam dunia, damai
Jemaat mari berdiri untuk kita mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan, terima kasih betapa indahnya kesempatan yang Tuhan anugerahkan, kesempatan memuji-muji Engkau, kesempatan mendengar firman-Mu, kesempatan memberikan berkat-berkat yang Engkau limpahkan bagi kami yang tak terhitung banyaknya, tak terungkap dengan kata. Pakailah persembahan syukur kami ini sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Malam Natal sakti menderu di kalbu. Betapa tidak rindu yang membuncah terus rekasi seantero hidupku. Kisah sejati Kristus menyelinap mendekat erat. Kasih tanpa syarat menyegarkan semangat untuk berbuat, berbagi, membantu tanpa pandang bulu. Kasih Natal, apakah lahir di hatimu? Lilin memancarkan cahaya terang. Terang lilin mengingatkan setiap manusia untuk bersinar bagi dunia. Terang lilin menjadi simbol hadirnya Allah di tengah-tengah kita. Allah, Sang Terang yang tak terpadamkan, senantiasa hadir dan mengajak kita untuk memancarkan terangnya bagi dunia. Kita akan menyalakan lilin. Untuk itu saya mengundang yang pertama Nona Pendeta Tasya Tuhumena. Yang berikutnya utusan Majelis Jemaat. Berikutnya Pelkat PKLU yang disampaikan Ibu Elizabeth Ishak de Freitas. Utusan dari Pelkat PKP Ibu Widi Rompis. Pelkat PKB Bapak Sandro da Costa. Pelkat GP Saudara Tommy Nainggolan.
Saudara Marcel Boya. Pelkat PA Kak Sri Puji Astuti. Oma Opa, mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry